Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat dan juga sobat Wati Kuiku nih. Gimana nih Kuiku Fest kalian sejauh ini ya? Dari kemarin-kemarin pasti seneng banget deh, banyak konten-konten yang menarik banget dan seru-seru banget, udah banyak banget pembahasan yang kita obrolin. Tapi sekarang balik lagi barengan sama Dias Danar. Hari ini kita akan ngobrolin tentang film lagi di Kuiku Fest pastinya. Nah, udah ditemenin acara-acara yang keren dari tanggal 2 kemarin sampai dengan hari ini, dan masih ada beberapa hari lagi di Kuiku Fest 2021. Oke, banyak banget deh kegiatan yang bisa diikuti juga nih. Ada bisa belajar menulis, bikin cerita, komik, sampai dengan curhat bareng para ahli. Jadi selain hari ini, masih bisa mengikuti rangkaian acara dari Kuiku Fest. Langsung aja di kuiku.com langsung dibuka ya. Yang lagi menyaksikan kita sekarang, kasih tahu teman-temannya juga, sobat dan juga sobat Wati Kuiku, untuk menyaksikan nggak cuma di Movie Talk ini, tapi juga acara-acara lainnya, rangkaian acara lainnya di Kuiku Fest 2021. Nah, ke depan ya bakal banyak acara yang lebih seru lagi, dan event Kuiku Fest 2021 ini bisa kalian ikuti sampai dengan 11 April 2021. Ya, setiap harinya ada diskusi barengan orang-orang top yang juga bisa kamu ambil pelajaran-pelajaran dari teman-teman yang sharing di Kuiku Fest ini. Dan ada diskon hingga 80% untuk novel dan webtoon di kuiku.com. Plus bisa juga nonton film gratis di bioskop Kuiku yang bekerja sama dengan Klik Film. Dan ada kompetisi flash fiction berhadiah iPhone 12. Jadi jangan sampai dilewatin keseruan dari Kuiku Fest 2021 ini. Jadwal dan juga info lengkap bisa cek langsung di halaman kuiku.com/festival. Siang hari ini barengan sama Dias Danar di Movie Talk kita di Kuiku Fest 2021, kita akan sama-sama menyaksikan hal yang luar biasa istimewa banget, karena kita akan menyaksikan eksklusif first look dari film Lockdown. Nah, apa sih film Lockdown ini? Siapa saja yang main di film Lockdown ini? Siapa sutradaranya? Sudah hadir bersama kita. Kita perkenalkan satu persatu dulu. Dari Pak Sutradara dulu dari film Lockdown, ada Mas Rako Prianto. Mas Rako, hai Mas Rako. Halo. Yes, Mas Rako, sebagai sutradara dari film Lockdown. Gimana Mas, kabarnya sehat Mas ya? Sehat, Alhamdulillah Dias. Halo Vino, halo Mawar. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait... Halo Mas Rako. Yes. Mas Rako, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang film Lockdown ya, barengan sama para pemain yang juga tadi sudah disapa oleh Mas Rako Prianto. Kita langsung ada Vino G. Bastian. Halo. Halo semuanya, halo Dias, halo Mawar. Nih, sobat dan sobat Wati Kuiku minta disapa nih katanya. Nyebutnya apa nih? Nyebutnya apa? Sobat dan sobat Wati Kuiku. Oke, sobat dan sobat Wati Kuiku. Asik. Vino, nanti kita ngobrol tentang film Lockdown ini ya, perannya gimana, apa yang menarik dari film ini sehingga teman-teman nonton film ini. Thank you. Nanti kita balik lagi ke Mas Vino. Sekarang kita ke pemain satu lagi, dari tadi udah ngobrol sama Vino G. Bastian, kita ke Mawar Deyong. Mawar, hai Mawar. Halo Kak Dias, halo Mas Rako, halo Kak Vino, halo sobat dan sobat Wati Kuiku. Yes. Mawar di tengah-tengah proses take menyempatkan untuk hadir di sini di Movie Talk di film Lockdown bersama dengan kita. Nanti kita akan ngobrol, dan juga untuk sobat dan sobat Wati Kuiku yang lagi menyaksikan kita via kuiku.com, silahkan kalau ada yang ingin bertanya, langsung ada kolomnya tuh di yang lagi disaksikan, silahkan tanya aja. Nanti akan kita kasih kesempatan dan langsung dijawab oleh sutradara, ada Mas Rako, ada para pemain juga, ada Vino dan juga ada Mawar di sini. Jadi silahkan yang mau nanya terkait film Lockdown. Kita ke Mas Rako dulu kalau gitu. Mas Rako, boleh dong ceritain dikit ke sobat dan juga sobat Wati Kuiku, ini sebenarnya film Lockdown ini bercerita tentang apa? Mas Rako, silakan. Oke Dias, jadi film Lockdown ini bercerita tentang pasangan suami istri, yaitu Dante dan Debbie, yang mereka terperangkap dalam sebuah situasi akibat mutasi dari COVID-19 gitu. Jadi mereka harus mengambil sebuah keputusan, tindakan gitu ya, yang harus mengorbankan kepentingan sendiri, berpikir secara pasangan itu yang terbaik seperti apa gitu. Karena film ini tuh bisa dibilang adalah film karakter driven, jadi cerita itu berjalan berdasarkan dengan apa yang karakter itu
lakukan gitu. Dan film ini tuh sangat intimate menurut gua, sangat provokatif, tapi di satu sisi juga silent tension-nya kenceng banget. Terus depressing dan intens menurut gua gitu. Jadinya lengkap ya secara karakter untuk filmnya. Jadi ada depresifnya, intens, juga karakter driven yang tadi Mas Rako bilang. Berarti ini kan kalau tadi dibilang terkena mutasi dari COVID, berarti ada hubungannya dengan situasi pandemi saat ini, Mas Rako. Nah, Iya. ini mengambil situasi yang ada saat ini itu gimana, Mas Rako? Observernya udah seberapa jauh jadinya sampai ada di lockdown ini menggambarkan keadaan sekarang gitu, jadi relate ke masyarakat. Iya, jadi kan memang dari Falcon Pictures kan minta kita untuk bikin film ini gitu. Dan kita kan semua hampir setahun ini kan menjalani PSBB atau apapun sebutannya gitu, dan itu sangat berpengaruh pada kita gitu. Nah, sebenarnya kan kalau kita bikin sebuah film itu harus dekat dengan kita, dan kebetulan memang konten atau inti dari film ini tuh hampir sama dengan apa yang kita alami sekarang gitu kan. Dan bagaimana peristiwa yang sangat besar kanvasnya ini dilihat dari kacamata dua karakter. Nah, itu juga sih yang jadi tantangan buat gua ketika bikin film ini gitu. Oke, berarti ini proses syuting udah selesai, Mas Rako, atau masih berjalan? Saat ini prosesnya ada di mana film Lockdown ini? Alhamdulillah sih udah selesai. Sekarang sih lagi editing offline gitu. Cuman kan kita sekarang mau rilis still foto dari adegannya kan gitu. Yes. Jadi seru sih film ini gitu ya. Maksudnya pasti kita relate banget gitu ketika kita mempertanyakan kayak pasangan kita tuh gimana ya, kita harus, karena paranoid itu juga ada dalam diri kita kan gitu. Kebayang nggak kalau tiba-tiba salah satu orang yang kita sayangi itu terkena gitu, terus kita harus seperti apa sih gitu untuk menghadapi peristiwa itu gitu. Oke, Mas Rako, tadi Mas Rako sempat bilang di awal kalau film ini tuh karakter driven banget. Nah, dengan adanya Vino G. Bastian dan juga Mawar De Jong di sini, gimana nih Mas Rako bekerja sama berkolaborasi dengan seorang Vino G. Bastian dan juga Mawar De Jong untuk film ini, untuk karakter tadi Dante dan Debbie, membawa ceritanya gimana menurut Mas Rako? Seru sih, dan ada Om Willem juga, Om Willem Beaver. Jadi hampir 90% film ini cuma mereka bertiga gitu. Dan disitulah menariknya menurut gua gitu. Pasti kita reading, ngikutin protokol kesehatan pastinya, nggak emosi karakter-karakter ini bisa dirasain gitu secara bahasa audiovisual ke penontonnya nanti gitu. Jadi treatment kamera, production design-nya dan segala macam gitu. Vino ya udahlah, Vino pasti bagus mainnya. Mawar juga pasti bagus mainnya gitu. Dan emosi mereka tuh menurut gue tuh sangat roller coaster banget gitu. Jadi naik turun gitu ya. Maksudnya bukan cuma gimana mereka menerjemahkan karakter kepada diri mereka masing-masing, tapi menjaga mood, energi itu juga PR sih buat mereka gitu. Karena memang film ini seperti gue bilang tadi tuh silent tension-nya tinggi dan sangat intens gitu. Meskipun cuma lewat karakter ya, tapi gimana ya, maksudnya itunya tuh sangat berasa sekali sih gitu. Dan gue sih berharap nanti ketika penonton nanti nonton sih akan kebawa intensitas itunya ya, emosi merekanya gitu. Yes, ini kolaborasi luar biasa antara Vino dan Mawar, sehingga tadi dibilang sama Mas Rako nih, roller coaster-nya bisa dirasain juga nantinya, semoga sama yang nonton ya Mas Rako ya. Iya. Oke, Mas Rako, thank you. Nanti kita akan ngobrol lagi, ada beberapa pertanyaan lagi, dan juga sobat Watikuiku yang mau bertanya silakan. Mau sutradara boleh, ke Mas Vino boleh, ke Mawar juga boleh. Kita ke Mas Vino G. Bastian dulu nih berarti sekarang sebagai Dante di karakter di film Lockdown ini. Mas Vino, ya, sebagai Dante. Sebagai Dante, boleh ceritain karakter Dante ini di sini seperti apa, dan di Lockdown ini konflik apa yang akan ditemukan? Oke, Dante ini sebenarnya sosok kepala rumah tangga, walaupun dia udah married, tapi sifat egoisnya dia, terus childish-nya dia tuh nggak hilang gitu. Dan ini bisa muncul justru ketika
ada konflik di dalam rumah tangganya dia. Kadang-kadang kan gini, ketika kita masa pacaran tuh kita semuanya manis-manis apa gitu, dan begitu kita married, mulai kelihatan tuh sisi-sisi sebenarnya pasangan kita seperti apa gitu. Itulah sebenarnya yang harus kita saling mengerti, menerima itu sebetulnya. Nah, dengan sifat si Dante yang egois di sini harus dibentrokin lagi dengan masalah yang besar gitu, COVID dan dengan mutasi virus-virusnya itu, apalagi situasi rumah tangganya dia juga masih dalam yang masih sangat dini banget gitu. Gimana caranya Dante menghadapi itu? Dan benar banget, film ini kalau buat gue pribadi udah kayak roller coaster banget. Tingkat emosinya tuh bisa tiba-tiba yang high dan tiba-tiba bisa low banget gitu, dan tiap scene-nya tuh bener-bener intens banget gitu, mulai dari pergerakan kamera, mulai dari dialog, mulai dari emosi antara satu pemain dengan pemain yang lain gitu. Dan buat gue ini cukup melelahkan secara pikiran dan fisik ya pada saat itu gitu. Jadi bukan cuma fisik tapi pikiran kita tuh bener-bener sebagai pemain aja tuh bener-bener dimainin banget gitu. Kadang-kadang abis scene yang benar-benar drop gitu, kita harus main dengan tense yang lebih cepat, lebih dramatis. Pokoknya ini salah satu film yang buat gue pribadi tuh kayak ngelatih lagi gitu, maksudnya sensitivitas gue, acting gue, teknik main gue. Jadi memang ya ini kalau misalnya nggak digarap oleh tim yang solid gitu, sama saudara-saudara yang pengalaman sih, scene per scene bakal lewat gitu aja gitu. Tapi kita di sini udah punya momen reading yang luar biasa, semuanya detail kita catat gitu. Jadi ketika pas udah mulai syuting, semuanya tuh gue, Mawar dan Mas Willem tuh bisa saling connect, chemistry-nya tuh enak banget. Ya, itu tuh chemistry itu tuh yang bisa menjadi tontonan yang juga nanti bisa dinikmati. Tapi gini kan, aku bilang, dan film ini juga sangkut pautnya ada dengan pandemi atau COVID gitu. Nah, ini lu nge-recall lagi nggak sih, Mas Vino, ke masa-masa awal lockdown gitu, beneran di awal kan tuh nggak bisa kemana-mana, kita tuh berapa bulan pertama tuh. Nah, lebih mudah masuk ke karakter Dante itu untuk nge-recall kondisi itu atau gimana dengan adanya relate kondisi COVID? Pastinya iya sih. Itu sangat membantu banget, apalagi kalau misalnya kita dengar cerita teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang udah pernah terjangkit COVID gitu ya. Gimana keparnoan mereka, terus gimana tadinya teman-teman yang deket, terus tiba-tiba ngelihat temennya kejangkit COVID jadi menjauh gitu, dengan alasan yang beda-beda gitu. Nah sekarang gue harus menghadapi istri orang di dalam rumah gue ini yang terkena gitu kan, terkena virus, dan situasi itu jadi makin kacau gitu, di mana sifatnya dia sendiri, karakternya dia sendiri tuh yang masih ada egoisnya, masih ada childishnya, dan jadi campur aduk banget gitu. Sementara pemberitaan di media, pemberitaan di luar tuh yang simpang siur gitu tentang COVID ini, apalagi di film ini tuh ada satu mutasi yang gue nggak bisa cerita detail, yang membuat virus itu jadi makin berbahaya gitu. Itu kan yang bikin mempengaruhi ke karakter Dante, jadi lebih roller coaster, bener-bener susah gitu gue ngejelasin, ya bener-bener gila sih. Jadi Dante nggak cuma ribut sama keadaan, tapi ribut sama diri sendiri ya. Itu iya. Bener, karena rumit ya. Benar, karena dia tuh juga seorang kepala rumah tangga yang belum mapan kan sebenarnya. Mapan dalam arti secara karakter, secara jiwanya dia tuh masih banyak lah yang harus dia perbaikin. Nah, ketika dapat masalah rumah tangga dan tiba-tiba dapat masalah dari luar lagi, itu yang bikin dia jadi yang ya gitulah, maksudnya rapuh, kacau banget, roller coaster banget. Mas Vino, di tiap film yang lo peranin, karakter-karakter yang lo peranin dari dulu, bahkan dari film-film lo dulu kan selalu total dalam satu peran ya. Nah, di sini ada pendekatan khusus nggak terhadap karakter Dante dari seorang Vino G. Bastian gitu? Apa yang lo observe dari seorang Dante, Mas? Ini sebetulnya butuh kerjasama banget antara semua tim, saudara dan pemain, terutama gue dan Mawar gitu. Karena kita harus ngebangun sebuah chemistry
suami istri yang deket banget, tapi kita dialog kita chemistry kita tuh ya terbatas oleh ruang gitu. Banyak banget adegan-adegan kita yang terpisah oleh ruang. Jadi gimana caranya chemistry yang udah kita bangun selama reading harus kita mainin tapi terpisah ruang gitu. Dan terpisah ruang ini memang benar-benar bukan cuman secara gambar ya, tapi di set pun gimana caranya Mawar ngedenger suara gue atau gue ngedenger suara Mawar itu sangat terbatas gitu. Terus dengan situasi yang kita syuting di daerah yang cukup agak dingin gitu. Nah, ketika di luar ruangan itu hawanya dingin dan di dalam ruangan itu benar-benar pengap, benar-benar yang kalau bisa dibilang nggak ada udaranya ya hampir mendekati nggak ada udaranya karena semua kita tutup gitu. Benar-benar menyerupai set yang ada di skrip. Nah, itu ngebuat tantangan challenge yang belum pernah gue dapetin di film sebelumnya. Mungkin dalam sepanjang karir gue baru pertama kali ini main dengan minim karakter gitu di dalam satu film. Jadi cuma ada 3 karakter dan itu intens banget. Gimana ngejaga antara scene demi scene biar nggak monoton, terus biar nggak emosi nggak gitu-gitu aja gitu. Dan masukan dari Mawar, terutama dari Mas Rako gitu untuk ngejaga grafik emosinya itu benar-benar gue pakai banget sih. Kalau nggak ya kita sebagai pemain bisa egois juga gitu. Yes. Karena gue ngerasa kayak gini tapi ternyata kan sini loncat-loncat ya adegannya. Mas Rako juga selalu gitu. Tadi sebelumnya kayak begini, jadi kita di sini harus punya grafik yang beda lagi. Itu kalau misalnya sutradaranya nggak detail gitu ya mau cepet-cepet aja gitu, habis sih karakternya habis gitu lewat gitu aja. Tipik aja hilang sedikit udah kelar tuh ya. Iya. Karena banyak informasi yang kita share itu lewat dialog. Kita bahkan nggak menceritakan dengan flashback dengan apa. Jadi semua itu lewat dialog, lewat silence moment, lewat ekspresi. Jadi nggak bisa kelewat gitu. Nggak bisa. Ada hal-hal yang kita nggak boleh ceritakan ke belakangnya. Maksudnya nggak ada adegan belakangnya, tapi kita harus ngomongin lewat adegan yang tetap harus natural gitu. Itu yang buat gue sulit sih. Tantangan. Oke, tadi berkali-kali ini bilang tadi Mas Vino juga harus kerjasama antar pemain. Nah, kolaborasi sama Mawar untuk kesekian kalinya, sebelumnya kan di Miracle Number 7 juga kerjasama sama Mawar juga. Nah, di sini pendekatannya beda nggak kan kalau itu kalau ini kan sebagai suami istri nih. Iya, beda banget. Ngobrolnya gimana nih waktu itu buat untuk project ini sama Mawar? Beda banget. Kalau di Miracle Number 7 memang nggak ada interaksi yang luar biasa gitu karena memang di beda periode gitu. Kalau di sini memang suami istri yang dekat, tapi dia tuh sebenarnya punya layer-layer yang mereka sendiri tuh nggak tahu gitu. Mereka sendiri tuh nggak saling terbuka dan di film ini mulai dari awal sampai akhir tuh mulai terbuka layer demi layer karakter dari masing-masing. Yang sebenarnya apa yang mereka simpan, apa yang mereka rasakan selama ini tuh harus kita buka layer by layer gitu. Jadi ada beberapa yang kita simpan di awal, kita buka di belakang gitu. Terus chemistry-nya juga harus kita mainin gitu. Ada yang tiba-tiba ya lo sebagai suami istri, ada yang tiba-tiba lo sebagai sahabat, ada yang sebagai temen gitu. Karena kan dalam hubungan suami istri kan semuanya harus komplit gitu ya. Nggak bisa sebagai suami istri doang, tapi lo bisa jadi sebagai pelindungnya, bisa juga sebagai orang yang dilindungin, bisa sebagai pendengar, bisa sebagai orang yang memberi suggest gitu. Jadi ini yang sebenarnya dua pasangan ini mainin di film ini di awal-awal rumah tangga mereka gitu. Dan gue rasa kalau misalnya penonton nonton gitu ya, oh ini gue nih, ini di part ini gue banget. Oh yang part ini nih gue banget gitu. Karena isinya tentang pembicaraan seputar rumah tangga yang iya banget gitu. Maksudnya yang kalau misalnya mungkin Mawar belum mengalami fase berumah tangga, tapi ketika gue melewati membaca skrip ini, ya ada lah itu di masa-masa awal, di masa-masa bahkan sampai sekarang tuh gue menemuin, iya ini gue banget, ini kita banget gitu. Iya benar. Masa-masa itu tuh ya ntar yang Mawar akan rasain seru-serunya di awal-awal. Iya.
Mas Vino, thank you. Nanti kita akan ngobrol lagi. Ada beberapa pertanyaan lagi nanti. Sobat dan Sobat Watiku. Kita ke Mawar dulu nih. Mawar Deong. Mawar sebagai Debbie di sini. Tadi udah sedikit banyak diceritakan juga oleh Mas Rako. Diceritakan oleh Mas Vino juga udah. Nah, seorang Mawar sendiri mendalami karakter Debbie dan berperan di film Lockdown ini gimana, Mawar? Jadi aku di sini berperan sebagai Debbie. Debbie adalah istri yang bekerja keras, tegas, dominan dalam hubungan juga. Terus ya bisa dibilang awalnya dia juga egois, tapi lama-lama dia jadi ngerti kayak kondisinya tuh gimana. Kayak lama-lama dia jadi pengertian gitu. Terus pastinya ya kesulitan-kesulitan yang dialami sama kayak yang disampaikan Kak Vino sih, karena kita terbatas ruang, jadi kadang kayak nggak kedengeran nih Kak Vinonya ngomong apa ya kira-kira gitu, karena nggak semuanya bisa diomongin dengan keras kan, jadi kayak kadang-kadang ada beberapa dialog yang nggak kedengeran gitu. Terus aku menjadi istri lagi untuk kedua kalinya. Kedua kalinya menjadi seorang istri ya. Iya. Itu gimana, Mor? Apakah jadi lebih gampang karena ini udah kedua kalinya kamu menjadi istri? Padahal kan in real life kamu belum menjadi istri gitu kayak yang tadi sempat disampaikan. Sebenarnya kalau dibilang mempermudah enggak juga sih, karena karakternya beda banget ya. Di sini Debbie tuh dewasa banget, sedangkan waktu yang sebelumnya berbeda dengan karakter Debbie di sini. Jadi apa ya? Kesulitan juga sih itu menjadi istri yang menghadapi masalah bersama gitu. Oke, butuh berapa lama berarti mengatasi kesulitan itu ngobrol sama Mas Vino dan juga Mas Rako? Lama sih jujur, Kak. Karena ini menarik, hal apa yang paling kamu sering tanyain ke Mas Vino atau Mas Rako mengenai karakter kamu sebagai seorang istri? Kadang aku masih sering nanya sih, apakah pembawaannya udah cukup dewasa kah, maksudnya udah cukup percaya diri kah sebagai seorang istri, atau istri tuh marah-marah kayak gini nggak sih kira-kira? Maksudnya kayak segininya nggak sih? Karena kan kalau dalam pacaran tuh biasanya kan ngambek-ngambekan aja ya. Gitu. Ya. Dalam hubungan suami istri tuh kayak beda. Ya, kalau pacaran ngambek-ngambekan ya? Oh, kita sudah lulus masa pacaran, soalnya kita udah pada beristri semua. Berarti banyak dapat pandangan-pandangan dan juga masukan-masukan dari Mas Vino dan juga Mas Rako ya? Banyak banget. Nah, Disa tadi, yang tadi dibilang sama Mas Vino, aku pengen kasih konfirmasi juga ke Mawar nih. Mas Rako sebegitu menjaganya sedetil itu kepada karakter-karakternya. Itu juga kayak yang Mawar rasain di proses syuting ini? Pastinya Mas Rako tuh detail banget dari awal. Maksudnya awal syuting tuh Mas Rako langsung nyampein kira-kira ini bisa ditambahin lagi nggak ya kira-kira mature-nya kamu gitu. Karena emang dalam hubungan kalian kan Dante yang childish dan kamu yang lebih mature gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kita sering ngobrol gitu sama Mas Rako. Ya kan Mas? Kok konfirmasinya baru Mas Rako, kita ke Bapak sebentar. Mas Rako, Mawar bersama dengan Mas Rako, perannya dua-duanya menjadi seorang istri Mas Rako, tapi dengan istri yang beda banget karakternya dari yang film sebelumnya Mawar perankan. Ini treatment apa yang Mas Rako berikan ke Mawar, begitupun sebaliknya Mawar ke ngobrol sama Mas Rako, sehingga berhasil menjadi perempuan atau istri yang lebih dewasa untuk di film Lockdown ini, Mas Rako? Iya, jadi ya pemain itu sih kalau menurut gue sih kayak vessel ya, mereka tuh kayak kendi gitu loh yang bisa diisi apapun gitu. Karakter tuh kayak air gitu, jadi bagaimanapun bentuk vessel, bentuk kendinya tuh pasti mereka akan ngebentuk gitu. Beda situasi, beda, yang pasti ngikutin konten aja sih, apa yang dibutuhkan oleh konten gitu dicari. Makanya ketika reading tuh kita dialog banget gitu kan. Dan yang pasti ya ngasih pemahaman ke Mawar gitu kan. Lebih dewasa, perempuan lebih dewasa tuh kayak apa dan segala macam. Mawar dewasa sih, udah cukup dewasa gue rasa. Mawar udah cukup dewasa. Mas, dengan film dengan tipe yang seperti ini yang tadi Mas Vino bilang ini adalah minim karakter di dalam satu film. Hal yang paling sulit tuh menjaga apa, Mas? Menjaga karakternya atau menjaga entah itu desain produksinya, setnya dan lain-lain, atau menjaga apanya sih Mas yang menjadi tantangan Mas di film ini Mas untuk seorang Mas Rako? Yang paling susah tuh sebenarnya gini, gimana kita menerjemahkan emosi yang ada dalam karakter
supaya penonton itu juga bisa merasakan gitu kan. Sebenarnya kan film itu kan bahasa komunikasi kalau menurut gue, cuman komunikasinya ini dalam bentuk audio dan visual gitu. Ya. Nah kalau audio ya pasti ditangkep lah gitu kan, nanti dikasih sound effect dan segala macem gitu. Nah bahasa visualnya ini nih yang ribet gitu. Gimana kita menerjemahkan roller coaster apa yang terjadi di pasangan ini supaya juga orang tuh ngerasain gitu. Nah untungnya timnya tuh sangat mendukung banget gitu kan, dan DOP-nya tuh Sony Seniawan namanya. Oke. Kebayang nggak kita syuting hampir 25 hari itu gua minta dia untuk handheld terus gitu. Wow. Dan kameranya itu kan beratnya sekitar 35 sampai 40 kilo ya, dan kita syuting sehari itu mungkin 12 sampai 13 jam, sampai 14 jam pernah lah gitu. Nah, dan sehari itu bisa 4 scene, 5 scene, satu scene itu bisa 7, 8, 9, sampai 12 shot, 15 shot gitu. Nah, kebayang kan dia harus handheld terus gitu, ngikutin pemain gitu, terus kalau misalkan karakter Vino jongkok, ya dia harus ikut jongkok gitu. Karakter Vino dari jongkok dia geser, dia harus jongkok sambil geser gitu. Karakter Mawar lagi lari sedikit, ya dia harus ngikutin lari gitu. Jadi ya ribetnya di situ sih sebenarnya. Jadi koordinasinya tuh harus benar gitu, dan ketika break orang makan ya Sony tidur gitu 15 menit 30 menit gitu. Dan dari sisi artnya juga, dari sisi soundnya juga seperti tadi Vino dan Mawar bilang kan, mereka tersekat satu set gitu kan, jadi mereka juga nggak dengar gimana nangkep di dalam dan di luar supaya tetap balance, sementara di luar ada suara kodok, suara jangkrik, suara angin dan sebagainya, sementara Vino di dalam tuh silence banget gitu, gimana nih cara nangkepnya gitu. Dan atmosfernya kan juga harus kita bentuk juga, dari sisi wardrobe juga, dari sisi special effect juga, karena dari sisi make up juga, karena mereka mengalami fase-fase di filmnya itu, ada beberapa fase gitu yang memperlihatkan bahwa mereka makin lama kondisinya makin turun gitu kan, pasti kan, karena dalam kondisi lockdown gitu, dan emosi, yang satu di luar berasa dingin banyak angin, yang di dalam merasa pengap seperti yang Vino bilang tadi, gimana sound effect itu kita bentuk, gimana lighting itu kita bentuk gitu. Dan di satu titik ini tantangan juga sih, di satu titik tiba-tiba satu kota itu lampunya mati. Jadi penerangan itu harus dari emergency lamp gitu, cuma dari sinar HP. Nah itu jadi tantangan sendiri sih, dari sinar ambulans, dari sinar sirene polisi. Nah itu juga jadi seru sih, dan lebih kacaunya lagi ketika scene siang, semua jendela itu ditutup pakai plastik. Jadi lebih key lightnya, gimana nge-fill lightnya itu ribet banget, dan udah gitu gue minta Sony untuk selalu ngikutin gitu, jadi kemanapun karakter pergi kita ikutin aja gitu, dia gitu ribet sih untuk ngejaga frame-nya, untuk ngejaga komposisinya, balancing-nya itu ya lumayan sih. Jadi ini yang tadi sempat Mas Vino bilang ya, butuh tim yang solid benar, jadi nggak cuma dari sekedar karakter aja yang membawa ini, tapi yang tadi Mas Rako juga bilang, DOP semua set dan lain-lain, butuh kerjasama tim yang solid untuk film lockdown ini. Kita kembali ke Mawar lagi kalau gitu. Mas Rako, thank you tadi jawabannya. Mawar, kalau tadi ngobrol sama Mas Vino untuk karakter Dante pada saat dibaca, oh iya nih, suami ini ada yang begini nih. Nah, saat pertama kali baca skripnya, itu gimana Mawar? Tetap ada sisi, oh ini ada gue nya nih sedikit nih, atau beda sama sekali karakter Debbie dari seorang Mawar? Ada sih, tapi sedikit banget mungkin ya, kalau mungkin dibandingkan sama Dante dan Kavino gitu. Kalau aku nemuin persamaannya dikit banget. Ya. Ada apa, boleh dikasih tahu nggak apa persamaannya? Ya misalnya kayak panikannya, terus ya parnoan gitu-gitu sih, jadi kayak itu aku banget sih kalau yang bagian itunya. Kalau dewasa gitu menghadapi masalah, aku sih kayaknya belum cukup dewasa dalam menghadapi masalah. Sedewasa Debbie ya maksudnya. Tapi senang ya bisa satu project kolaborasi bareng lagi sama Mas Vino dan sama Mas Rako dipertemukan di film lockdown ini ya.
Senang banget banget. Senang ya. Oke, kita kasih dulu nih ke sobat dan juga sobat Watikuiku yang penasaran banget mau melihat, ini adalah still foto ya Mas Rako ya, yang akan kita kasih lihat still foto first look dari film Lockdown. Jadi kita akan sama-sama lihat. Setelah itu baru kita berikan kesempatan untuk sobat dan sobat Watikuiku yang mau bertanya, silakan tulis saja di kolom kita langsung, nanti akan saya bantu untuk tanyakan kepada Mas Rako, Mas Vino, dan juga Mawar yang ada di sini bareng sama kita. Oke, ini dia untuk sobat dan juga sobat Watikuiku, first look still foto dari film Lockdown. Ya, belum keluar. Boleh kita tunggu sambil tunggu. Nah, ini dia. Wah, ini dia keren banget. Ada lagi? Coba kita lihat selain ini. Nah, ini dia. Wah, ini yang tadi dibilang sama Mas Rako, Mas ya. Cahaya mengandalkan dari handphone aja. Kondisinya. Ada lagi? Coba kita lihat. Wow, keren banget nih. Nah, ini set kotanya Mas, berarti Mas Rako. Iya, jadi mereka tuh tinggalnya di Bandung ceritanya. Oke. Tadi ini ada lagi, coba kita boleh lihat untuk yang sedang menyaksikan kita. Nah, ini setnya, jadi beneran tadi yang Mas Rako bilang, setnya dibungkus plastik di satu set gitu Mas, sampai di dalam sebegitu yang tadi Mas Vino ceritain, ngap. Iya, jadi kita kalau ada di dalam, ya kita nunggu sampai scene selesai bisa keluar. Jadi kebayang nggak di dalam ngapnya kayak apa? Ini Mas Vino bilang ini baru pertama kali nih set begini gue syuting nih. Tantangannya luar biasa. Ada lagi? Boleh kita lihat? Nah, ini juga setnya saat lagi mati lampu Mas, hanya mengandalkan cahaya dari center berarti ya? Iya, center. Oke. Wah, keren-keren banget sih. Ini kebayang akan seperti apa ya. Boleh kita lihat lagi? Ada lagi? Nah, boleh jelasin nggak Mas Vino nih, inget nggak lagi adegan apa nih? Ini balasan dari yang tadi slide yang kita lihat sebelumnya nih, kan dari luar kan tadi ada petugas yang lagi apa namanya lagi nyenter ke dalam rumah. Nah, ini di dalam rumahnya nih. Oke. Jadi adegannya bisa nanti nonton filmnya sih. Dibocorin, tapi ya, tapi ini maksudnya segelap ini di dalam rumah tuh memang segelap ini gitu. Ketika saya di dalam rumah segelap ini dan penerangannya memang cuma dari center yang petugas tadi senterin ke dalam rumah gitu. Oke. Yes. Ini keren banget nih still fotonya. Ada lagi boleh kita lihat? Keren banget. Keren banget, parah. Nah, ini Mawar. Ini banget deh. Pusing banget kayaknya di sini. Ini berat banget nih masalah hidupnya Devi nih. Susah nggak Mawar? Adegan ini susah nggak? Berapa kali take? Boleh dibocorin atau butuh pengalaman dulu, waktu sendiri dulu kan untuk ngambil take ini nih? Ini susah banget. Kalau berapa kali take-nya, berapa kali take ya waktu itu kita? Lupa ya? Mas Rako, Kak Vino. Lumayan sih, karena ini gambarnya nih sebetulnya adegan aslinya nih lebih crowded lagi gitu dibanding gambarnya udah intens banget, tapi proses syutingnya tuh lebih ribet lagi ya Mawar ya, Mas Rako ya. Ada debu, ada asap, terus dengan ruangan yang sempit gitu, dengan pergerakan kamera yang handheld gitu. Wah, ini semuanya ini gokil sih. Gokil, iya, gokil banget. Aja kita udah kayak wah gitu ya. Iya. Coba kita lihat ada lagi nggak? Silakan. Nah, ini. Jadi memang kalau kita sebagai penonton nih Mas Rako ya, intinya jangan meleng sedikit aja gitu ya. Kalau meleng ketinggalan nih. Kedip boleh sih, kedip.
Jangan mulai. Masa jangan gini baru lihat. Soalnya detailnya sedetail itu ya Mas Rako ya, yang ditampilin ya. Iya, detailnya itu banyak informasi itu dari dialog sih. Dan seperti gue bilang tadi tuh silent tension-nya juga banyak gitu. Jadi kita harus benar-benar kenal karakter, harus benar-benar ngeliat gitu supaya kita juga berasa di tengah-tengah itu gitu. Yes. Ini kayak Debbie nih lagi ngumpet dia nih. Lagi ngumpet sambil ketakutan, entah ketakutan kelihatan siapa, tungguin filmnya. Oke, ada lagi silakan. Kita ke berikutnya. Nah, ini jadi ada set di pusat kota juga ya, Mas Rako ya? Jadi ini sebenarnya jalan tol sih. Jadi kita ngeblok jalan tol kira-kira 1 kilo lah gitu. Wow. Terus disinilah awal muasal virus itu bermutasi sebenarnya. Jadi dia bisa lihat banyak mobil, banyak ekstras, ada ledakan juga, ada api, gitu ya. Jadi ekstrasnya juga lumayan banyak, koreografi mobilnya juga lumayan ribet gitu. Ya mungkin gimana Mawar nyetir dikejar sama truk? Nah gimana Mawar? Jadi sebenarnya aku belum jago banget nyetirnya ya. Tapi di sini aku kayak bener-bener dikejar truk gitu, udah deg-degan tapi oke, tenang, Mawar tenang, oke, nggak apa-apa gitu. Padahal dalam hati panik banget itu, takut. Dan lucu sih, mungkin Mawar karena saking intens ngeliat truknya dia sampai keluar dari jalanan. Iya. Dia kaget beneran. ada kerekam. Nah itu yang nggak tahu itu jadi ada kejadian itu. Ada saya tuh Mas di mobil truk yang warna putih di depan tuh yang lagi nyetir, cuman saya nggak tahu. Oh Dias ada dong Dias, nanti pada nonton Dias ada. Nanti lihat adanya di mana gitu ya. Oke, lanjut kita ada lagi nih fotonya. Udah habis. Oke, tepuk tangan dulu dong. Dari still fotonya, first look yang udah kita lihat, menjanjikan banget. Dari set yang udah tadi diceritain juga sangat apa ya, epic lah kalau bahasanya tuh tadi. Kalau Mas Vino bilang, nih gok sih. Dan bisa dilihat. Nah, itu tadi first look-nya. Dan kita masuk ke pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada dari teman-teman media dan juga ada dari Sobat dan juga Sobat Wati Kuiku yang lagi menyaksikan Kuiku Fest 2021 siang ini. Pertanyaan pertama, ini dari Kak Wayan, Liputan 6. Kak Wayan, ini pertanyaannya buat Mas Vino nih. Mengingat sedang pandemi, banyak proses produksi seperti reading serta riset dilakukan secara online. Nah, seperti apa praproduksi film Lockdown dijalani oleh Mas Vino? Yang kedua, untuk Mas Rako, selama syuting, apa yang khas dari gaya penyutradaraannya Mas Rako nih? Dan berapa hari lokasinya di mana? Nah, yang ketiga untuk Mawar. Nah, kalau nggak salah ini kali pertama bertemu Mawar di layar lebar. Gimana proses adaptasi blending antara Vino dengan Mawar agar tampil meyakinkan? Ya, yang pertama dulu ya. Yang pertama Mas Vino, banyak riset dan reading secara online. Kalau untuk Lockdown sendiri praproduksinya seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih Mas Wayan. Ini pertanyaan yang penting banget sebetulnya, karena gimana pun juga di situasi pandemi ini semua proses produksi pasti mengalami penyesuaian gitu. Nah, beruntung sekali saya punya tim Mas Rako punya tim, Falcon punya tim di film Lockdown ini yang luar biasa karena semua protokol kesehatan itu mulai dari reading sampai syuting itu benar-benar kita tuh nggak takut gitu loh. Karena gimana pun juga selama syuting itu yang boleh buka masker itu cuma pemain. Nah, kalau pemain ini buka masker sementara lingkungannya itu nggak bisa ngejagain, wah pemain jadi ujung tombak banget nih yang paling gampang terkena virus gitu. Jadi kita syuting tempatnya benar-benar di lockdown juga. Jadi kru benar-benar di lockdown juga. Setiap ada kru yang keluar atau masuk itu melalui proses yang ketat gitu. Harus swab, harus cek semuanya gitu. Dan selama kita di lokasi pun nggak boleh lepas masker. Dan setiap barang yang ada di lokasi itu setiap kita pegang ada tim yang untuk membersihkan dulu, semprot disinfektan dan lain sebagainya gitu. Terus makanan semuanya terjaga, penginapan kita semuanya clean, dan itu yang ngebuat
yang ngebuat gue sebagai pemain dan juga teman-teman yang lain itu tenang dalam menjalani syuting ini gitu. Dan ini produksi yang menurut gue prokesnya tuh terbaik sih selama yang pernah gue jalanin, karena memang dari produsernya, dari tim pro-nya, dari semua yang terlibat di film ini benar-benar saling ngejaga gitu. Karena kadang-kadang yang bikin kesel adalah kitanya ngejaga tapi orang lain nggak ngejaga gitu kan. Orang lain ngejaga. Jadi itu yang bikin kesel. Tapi di sini semuanya bisa benar-benar saling membantu, saling menjaga. Karena gue udah nggak mungkin mikirin prokes lagi ketika harus ngebangun emosi yang kita lihat filmnya, foto-foto kayak tadi gitu kan. Harus pakai masker, sementara harus adegannya intens gitu. Jadi memang thank you banget untuk produksi ini, Mbak Tutut dan Falcon yang udah benar-benar ngejaga banget film ini. Gue tenang banget gitu. Ya. Jadi emang prokes seketat itu, semua segala macam prokesnya ketat, jadi bikin pemain nyaman dan bisa semaksimal mungkin untuk memerankan scene by Iya, benar banget. Ini ya. Oke. Yes. Thank you Mas Vino jawabannya. Kita ke Mas Rako, tadi pertanyaannya masih dari Mas Wayan. Selama syuting ini, apa yang khas nih dari seorang Mas Rako, penyutradaraannya, apa yang sentuhan-sentuhan khas Mas Rako apa yang ditampilkan di sini, dan berapa hari plus lokasinya di mana dalam proses syuting? Silakan Mas Rako. Apa ya ciri khas gue? Wah, jangan kayak gitu Mas Rako nih. Kan nih Mas Rako nih ada gitunya Mas Rako. Ya kalau gue sih apa yang dibuat dari hati pasti akan dirasa ke hati gitu sih. Gitu. Kalau gue cuma itu aja sih. Gimana caranya tuh nyampe gitu. Kalau Mas Rako nih kalau menjelaskan sesuatu tuh detail banget gitu. Semuanya tuh, nah ini gue share maksudnya betapa pentingnya saudara ketika dia ikut reading gitu. Ya. Maksudnya ketika dia menemani pemain-pemainnya reading tuh buat gue tuh satu kesempatan yang luar biasa untuk ngebedah skrip itu. Jadi semua tuh selesai ketika reading gitu. Ini sih yang buat gue ciri khasnya Mas Rako dari dulu tuh detail dan selalu menghargai apa yang kita temuin selama di syuting atau selama itu pemain jadi nyaman gitu. Itu sih gue rasa kelebihan Mas Rako. Oh Mas Rako, Vino yang bilang loh, bukan saya loh. Kalau soalnya Mas Rako nggak mau bilang ya Vino. Dalam kata lainnya ketika syuting gue tinggal duduk-duduk doang. Nggak apa-apa tinggal duduk aja, tapi semua udah jelas gitu. Kita udah berdarah-darah gitu selama syuting. Di reading udah berdarah prosesnya jadi bisa maksimal. Bener banget. Mas kode itu sebenarnya kode. Vino paling kode Mas Rako ya. Oke, berapa lama Mas Rako proses syuting dan di mana? Atau lokasinya tadi kan di Bandung, apa ada lokasi lain selain di Bandung? Jadi kita memang nyari lokasi itu yang geografisnya tuh hampir kayak Bandung. Kita syuting di Cipanas, di Puncak sebenarnya. Terus ada juga di Bogor, gitu sih. Hari syutingnya tuh 23 hari syuting. 23 hari syuting, oke prosesnya ya Mas Wayan, aman ya. Thank you Mas Rako, pertanyaannya ke Mawar tadi. Sebenarnya tadi ini udah dijawab ya. Ini nggak kali pertama ya, tapi mungkin untuk ditayangkan entah yang mana duluan, kan ada Miracle in Cell Number 7 barengan sama Vino juga, tapi belum ditayangkan juga, belum tahu mana yang lebih dulu sama ini. Tapi ini udah ada kali kedua berarti ya Mawar barengan sama Mas Vino ya? Ketiga kali ya. Oke. Pertama kali ketemu di film Buya Hamka waktu itu. Oh iya benar. Jadi ini film yang memang masih pada ditunggu nih sama masyarakat Indonesia nih. Jadi kalau boleh diulang sedikit, tadi mungkin Mas Wayan baru masuk di akhir-akhir gitu ya. Pas Mawar menjelaskan adaptasi dan blending antara Vino dengan Mawar tuh untuk di lockdown ini gimana? Nge-build chemistry-nya antara Mawar dan juga Mas Vino. Waktu itu kita ada reading sebelum syutingnya, terus itu kita emang kayak membangun chemistry. Iya. Dan melakukan scene-nya gitu. Jadi kayak di situ ya kita sama-sama saling percaya gitu gimana scene-nya ini bisa berjalan dengan lancar, kita bisa menyampaikan rasanya kepada penontonnya pastinya. Ya itu sih. Sama-sama berusaha untuk membangun chemistry-nya gitu. Ya. Mawar,
ya ini Mawar nih yang kita kan. Ini kalau lagi press con tuh suka malu-malu, tapi sampai itu der. Amin. Thank you Mawar jawabannya. Kita ada pertanyaan lagi dari teman-teman media, ada Mas Kin dari Warta Kota. Ini Mas Kin juga salah satu yang selalu mensupport kita juga nih. Tadi ada Mas Wayan, Mas Kin yang mensupport kita untuk karya-karya produksi dari Falcon Pictures khususnya ya. Ke Mas Rako dari Mas Kin. Ini hanya dengan memainkan Mas Vino dan Mawar, apakah itu lebih mudah mengatur pemain di lokasi syuting atau justru sebaliknya? Nah, yang kedua adalah di antara banyak kesulitan teknis, apa tantangan yang dihadapi Mas Rako saat syuting selain teknis? Silakan Mas dijawab Mas. Oke. Sebenarnya sih sama aja sih menurut saya. Sama aja kan kita harus menjaga semuanya gitu dalam, kan film itu kan harus terkontrol gitu. Ya. Apapun itu harus terkontrol karena kita bukan bikin fine art gitu. Film itu menurut gue itu production design gitu. Jadi semuanya harus didesain, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan gitu menurut gue. Jadi sama aja sih dengan banyak pemain. Kemarin juga mungkin sedikit ngobrol ya. Kemarin juga sempat bikin film juga sama Vino judulnya Perfect Stranger. Ya. Itu yang main 7 orang dan semuanya itu pemain utama. Wow. Dan adegannya cuma 7 orang itu terus gitu. Ya sama intensnya sih sebenarnya gitu karena kan film itu kan pasti dipilah-pilah per shot gitu kan, per adegan, per scene, per waktu itu dipilah-pilah. Jadi sama aja sebenarnya. Ya, sama aja ya, bisa semaksimal mungkin ya pasti. Tadi yang Mas Vino bilang pokoknya detail abisin di reading kalau Mas Rako. Oke. Selanjutnya kita ke Mas Vino nih. Mas Vino, ada pertanyaan nih, menarik pertanyaannya dari Mas Kin juga. Ini yang pertama adalah pujian. Kalau udah acting di depan kamera, sekalipun harus banyak mainkan gestur dan emosi, Mas Vino udah pasti keren. Nah, BTW, film-film Mas Vino ada berapa yang belum tayang? Yang di bioskop atau pilih untuk? Oke. Yang belum tayang kebetulan produksi Falcon semua. Iya betul. Ada Buya Hamka, ada Miracle in Cell Number 7, yes. Ada Perfect Strangers sama Mas Rako, itu juga patut ditunggu. Nanti kita ketemu juga. Sama Lockdown ini. Jadi ada 4 film ini ya? Iya. Nah, so far rencananya dari Falcon sendiri atau Mas Rako udah ngobrolin belum Mas Vino, apakah ini semua akan ditunggu sampai dengan bioskop baik-baik saja? Ataukah memang nanti akan ada, kan sekarang banyak juga beberapa film yang akhirnya dilempar ke OTT nih. Iya, kalau saya sih pengennya tetap kembali ke bioskop ya, karena production desainnya film-film ini dan terutama Lockdown yang terakhir ini skalanya tuh skala bioskop gitu. Pengerjaannya pun dengan treatment bioskop untuk bioskop gitu, dan mudah-mudahan bisa teman-teman semua bisa menikmati film ini di bioskop. Tapi apapun platformnya, saya tetap optimis sih. Pertanyaan terakhir dari Mas Kin juga nih, dari Mas Kin pertanyaan untuk Mawar. Mawar, untuk di film ini kamu kan juga sebagai penyanyi ya, itu disuruh nyanyi nggak sama Mas Rako? Ngisi soundtrack nggak untuk di film ini? Atau ada ini nggak? Atau ada pilihan waktu itu sempat mau ngisi soundtrack atau enggak untuk film ini? Belum ada sih, nggak nyanyi juga waktu itu. Boleh kali ya Mas Rako next week. Oke, jadi nggak ngisi soundtrack ya? Belum. Oke, siap. Kalau gitu, nih pengen tanya juga ke Mas Rako tadi terkait jawaban dari Mas Vino ya mengenai bioskop dan juga OTT. Mas, banyak produksi-produksi film di masa pandemi kita tahu bioskop sudah mulai buka kembali, tapi memang belum menunjukkan hasil yang signifikan dari penonton Indonesia, belum banyak yang kembali ke bioskop. Lalu sebagai sutradara yang terus produktif untuk membuat karya, itu gimana sih Mas memandangnya Mas? Ada beberapa platform, apalagi sekarang rame, platform OTT juga nih Mas, silakan. Ya kalau menurut gue sih platform ini adalah keniscayaan yang kita nggak bisa berpaling gitu. Kayak dulu ada layar lebar, terus tiba-tiba ada TV swasta kan hadir, TV kabel waktu itu.
Nah, cuman kita sebagai filmmaker nih harus pinter menurut gue. Cara pinternya itu menurut gue adalah seperti ini. Jadi konten itu harus dibedain. Mana yang untuk layar lebar dan mana yang untuk OTT. Itu harus beda, jelas. Karena kalau kita ngeliat, kayak Hollywood contohnya, mereka bikin konten yang untuk layar lebar, tapi mereka juga bikin konten untuk yang platform OTT gitu. Dan itu beda banget. Dan seharusnya platform untuk OTT itu adalah suatu bentuk alternatif yang sangat beda menurut gue. Jadi rumusnya itu harus beda. Jadi kalau kita ngeliat film di OTT misalkan, tiba-tiba pemeran utamanya, karakter utamanya bisa mati tuh di 3/4 film. Ya. Mereka seberani itu gitu. Atau tiba-tiba ada alternatif lain yang sangat beda gitu. Nah, jangan sampai terjadi kayak tahun 90-an, konten atau semua bentuk yang ada di layar lebar benar-benar diterjemahkan dalam sinema elektronik. Bahkan pemainnya pun hijrah gitu. Bahkan sutradaranya dan krunya hijrah. Nah, itu kemudian yang membuat orang berpikir kayak, ya gue bisa nonton mantengin kok seminggu sekali nongol, buat apa gue ke bioskop gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang harus kita perhatikan secara konten. Yang kedua juga semua stakeholder harus berperan sih menurut gue. Nggak bisa cuman kita gitu. Dan seperti gue pribadi gitu, kemarin gue sempet nonton 2 film di XX1 gitu, dan menurut gue lebih aman nonton daripada kita makan di kafe, daripada kita naik pesawat ke luar daerah atau ke luar negeri, itu lebih aman nonton, karena nonton menurut gue sangat terjamin kebersihannya gitu, dan sangat aman, dan nggak ada salahnya sih menurut gue untuk balik ke bioskop gitu. Dan kalau nggak dimulai, siapa lagi? Dan mesti jadi catatan juga ya, maksudnya untuk income negara 2019 itu terbesarnya itu dari ekonomi kreatif, salah satunya film. Betul. 2019. Betul. Dan semua dari bidang lain tuh lewat loh, dari pertambangan, perdagangan, dari apapun tuh lewat. Ekonomi kreatif nomor 1. Dan itu harus kita jaga gitu. Itu yang harus kita jaga. Kalau bukan kita sendiri, tetangga kita paling dekat, siapa lagi yang bisa bantu gitu kan menurut gua. Itu dia. Itu dari Mas Rako, jawaban dari Mas Rako sebagai sutradara. Kalau ke Mas Vino dikit gue pengen nanya terkait pertanyaan masih yang sama dengan banyak bergesernya dari bioskop, terus ada OTT, ada berbagai platform lah sekarang. Kalau tadi dari pandangan seorang sutradara, dari pemain sendiri gimana, Mas Vino? Ya sebenarnya kalau misalnya untuk pemain tetap sih dia bisa kalau misalnya aktor gitu bisa tetap bermain di banyak film, berbagai platform gitu. Cuman yang disayangkan adalah ketika masuk ke dalam OTT banyak sekali keterbatasan gitu. Mulai dari keterbatasan secara produksi, dari secara nah kalau di luar tuh seperti Mas Rako bilang, ketika dia masuk ke dalam platform yang beda gitu, OTT digital, secara cerita, secara treatment tuh bisa lebih beda, bisa lebih liar, bahkan bisa lebih dan berbagai macam gitu. Tapi gue belum merasain di Indonesia gitu. Jadi yang gue rasain di Indonesia adalah ketika ada dapat suatu produksi untuk OTT, jadinya kok kayak mengecilkan gitu justru. Jadi kayak ini jadi kayak FTV Plus gitu misalnya. Itu yang menurut gue agak disayangkan sih. Justru sebenarnya yang harus kita mindsetnya adalah ketika pindah dari film ke digital, apa yang mungkin kita nggak bisa buat di layar lebar gitu, kita bisa coba explore di media digital ini gitu. Mungkin dengan series, tapi seriesnya juga yang lebih keren, yang lebih beda, yang lebih belum pernah kita buat sebelumnya gitu. Jadi harus produksinya itu harus benar-benar nggak boleh berlindung di kata ini untuk digital kita bikinnya kayak gini aja. Ini kita jangan kayak gitu. Kita harus ada sesuatu yang kita jual tapi dengan kualitas yang nggak boleh kalah gitu menurut gue. Kadang-kadang ya kita rindu untuk syuting, tapi begitu syuting dikasih ini syuting ya untuk OTT kok, ini cuma untuk OTT. Loh, bedanya apa untuk OTT? Oke, secara produksinya pasti akan berkurang, tapi secara kualitasnya jangan berlindung di balik kata ini untuk digital gitu. Sama kayak dulu misalnya ini cuma film indie kok, jadi bikinnya cuma kayak gitu loh. Indie itu kan masalah distribusi, masalah dan lain sebagainya, tapi secara kualitasnya kita nggak boleh ngomong ya ini cuma buat indie gitu. Tetap harus fight untuk
untuk bikin sesuatu karya yang bagus itu nggak boleh hilang. Ya, setuju. Wah, Gitu ini sih. menarik banget. Mungkin kita mesti ada sesi lagi khusus nanti di Quiku Fest nih, khusus ngobrolin tentang bioskop, OTT, dan platform-platform industri ini ya. Tapi sayang banget, pengennya ngobrol lebih panjang lagi, tapi waktu kita cuma 1 jam hari ini. Gak apa-apa, biar penasaran. Biar penasaran. Ngobrolin film lockdown-nya. Saatnya juga kita mengucapkan terima kasih buat Sobat dan juga Sobat Wati yang sudah barengan sama kita ngobrol tentang film lockdown, dan juga tadi udah ngeliat first look-nya, still foto dari film lockdown. Dimulai dari Mawar dulu deh, ada pesan kan nih buat Sobat dan Sobat Wati sambil menunggu kapan tayang dari film lockdown? Silakan Mawar. Halo Kak, sorry tadi putus-putus. Oh, halo. Ya. Ada pesan kan nih buat yang menyaksikan kita terkait film lockdown ini? Kita waktunya udah harus pamitan nih ke teman-teman. Pastinya tungguin terus film lockdown, jangan lupa jaga kesehatan, semoga kalian nanti senang dengan hasil filmnya, dan semoga kalian bisa merasa relate dengan filmnya. Amin, oke. Thank you, Terima kasih udah Mawar. nonton kita. Oh, sekarang ngeloknya Thank gini ya. you. Gini ya, udah bukan gini lagi ya. Lebih enak ya kalau sekarang. Mas Rako, ada yang mau ditambahin nggak buat film Indonesia khususnya yang sedang menonton kita hari ini untuk film lockdown nanti? Jangan takut untuk nonton film di bioskop, ajak semua orang. Terus sukses buat Quiku Fest-nya, semoga makin jaya. Oke, thank you. Terakhir Mas Vino, dari Mas Vino mewakili tim dari film lockdown. Ya, pokoknya jangan lupa nonton film lockdown nanti dimanapun media platformnya. Dan yang paling penting adalah yuk kita sama-sama yuk di industri film ini bersatu gitu. Di situasi yang sulit ini saling membantu, saling berjuang sama-sama untuk biar film Indonesia ini bisa bangkit lagi, bisa terus jaya. Dan karena udah banyak banget nih pasti ide-ide atau karya-karya dari filmmaker yang mengendap gitu loh. Kalau misalnya teman-teman semuanya berani ke bioskop, industrinya naik lagi, gue rasa endapan-endapan yang ada di filmmaker itu bisa menjadi suatu karya yang hebat banget nanti untuk film Indonesia ke depannya. Maju terus film Indonesia. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Mas Rako, Mawar, dan juga Mas Vino. Thank you banget. Terima kasih. Waktunya siang hari ini buat Sobat dan juga Sobat Wati Quiku yang lagi menyaksikan kita. Thank you banget. Setelah ini jangan kemana-mana ya. Setelah ini di Quiku Fest bakal ada diskusi seru bareng sama Pak Budi Dharma, sastrawan senior Indonesia. Ada Mas Ivan Lanin juga, ahli bahasa ya, ahli berbahasa, dan juga untuk kalian yang ingin karyanya diterbitkan di luar negeri, bisa ikut obrolan bareng Pulau Imaji yang akan diwakili oleh Laura Prinsloo. Nah, film The Wailing dan juga Dylan 1990 Extended juga siap menghibur kamu sore hari ini. Oke? Jangan lupa juga untuk dapetin diskon 80%, masih tersedia loh. Segera pilih dan dibeli novel dan juga webtoonnya di quiku.com. Dan juga ikutan kompetisi Flash Fiction yang udah dimulai. Buat kalian yang suka nulis dan mau dapat iPhone 12, buruan ikutan. Jadwal lengkap dan juga info selanjutnya bisa lihat di quiku.com/festival. Sekali lagi, Mas Rako terima kasih, Mawar terima kasih, Mas Vino juga terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Juga terima kasih buat Sobat dan juga Sobat Wati Quiku, teman-teman media, terutama juga terima kasih yang sudah mensupport di siang hari ini. Saya Dias Danar, pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.